Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengantar komunikasi. Pertama-tama, kita harus mencari tahu kenapa manusia itu berkomunikasi. Selanjutnya, kenapa ilmu komunikasi perlu dipelajari? Pertama, di sini kita akan membahas mengenai mengapa berkomunikasi. Jadi, yang pertama adalah komunikasi sebagai aktivitas pertukaran pesan. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berinteraksi dengan manusia lainnya. Selain ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, ia ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Oleh karena itu, mereka berkomunikasi. Yang kedua, mengapa manusia berkomunikasi? Yaitu saling memahami, artinya ada pengertian terhadap pesan yang disampaikan antara komunikator dan komunikan. Dalam hal ini, siapa itu komunikator? Komunikator adalah orang yang bertindak sebagai pengirim pesan atau pemberi informasi, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan atau yang menerima informasi dari komunikator. Sikap saling memahami ataupun ada pengertian terhadap pesan yang disampaikan antara komunikator dan komunikan menjadi landasan pokok ketika seseorang hendak melakukan komunikasi. Kenapa demikian? Karena dengan hal itu akan menciptakan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, mengapa manusia berkomunikasi? Yaitu untuk mempengaruhi atau membujuk. Artinya, informasi yang diberikan dari komunikator kepada komunikan bisa bersifat mempengaruhi ataupun membujuk. Selanjutnya, mengapa manusia berkomunikasi? Yaitu untuk membangun hubungan atau relationship. Manusia adalah sebagai salah satu makhluk sosial, di mana mereka saling berinteraksi satu sama lain. Maka dalam hal itu, penting bagi manusia untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Kaitannya untuk mempererat hubungan di antara sesama mereka. Pada poin terakhir, mengapa manusia berkomunikasi, yaitu upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Mengapa demikian? Manusia juga perlu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena lingkungan tempat manusia hidup juga merupakan tantangan. Maka dari itu, agar manusia dapat beradaptasi dengan lingkungannya, dibutuhkan untuk berkomunikasi. Setelah kalian mengetahui mengapa manusia berkomunikasi, selanjutnya mari kita simak apa itu komunikasi menurut pendapat ahli. Pendapat pertama, kita lihat dari Julia Tiwot. Ia mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses sistemik di mana orang-orang berinteraksi dengan menggunakan dan melalui simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna. Pada pendapat pertama, kita mengetahui bahwa yang dimaksud komunikasi tidak hanya bisa dilakukan menggunakan bahasa verbal, akan tetapi orang-orang dapat berinteraksi atau berkomunikasi menggunakan simbol-simbol. Sebagai contoh, sebagaimana pada huruf kuno Mesir 3000 tahun sebelum Masehi. Dan ada juga yaitu huruf Yunani kuno 1000 tahun sebelum Masehi. Di pendapat kedua, kita melihat yaitu dari Skimen and Ruban. Ia mendefinisikan komunikasi adalah proses di mana individu menciptakan, mentransmisikan, dan menggunakan informasi untuk berhubungan dengan lingkungan dan orang lain. Pada pendapat kedua tadi, menurut Skimen and Ruban, jelas ia mengatakan bahwa komunikasi dapat digunakan untuk berhubungan dengan lingkungan dan orang lain. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, mengapa manusia berkomunikasi, salah satunya yaitu untuk membangun sebuah hubungan atau relationship, baik dengan lingkungan ataupun dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen komunikasi. Di sini,
saya akan mengutip dari pendapat Laswell, di mana ia mendefinisikan komunikasi adalah siapa, mengatakan apa, melalui apa, atau dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa, atau efek atau umpan balik. 5 komponen tersebut yaitu terdiri dari 1. Siapa. Siapa bermakna komunikator atau orang yang mengirimkan pesan komunikasi. Komponen kedua yaitu mengatakan apa, bermakna pesan komunikasi yang dikirimkan oleh komunikator. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu melalui media apa atau melalui channel apa. Di sini bermakna media yang menyalurkan pesan komunikasi. Komponen yang keempat yaitu kepada siapa. Kepada siapa bermakna penerima pesan komunikasi, bisa komunikan, receiver, audiens, khalayak, ataupun publik. Yang terakhir, komponen terakhir, dengan akibat apa, atau efek atau umpan balik. Di sini bermakna efek atau umpan balik yang diberikan komunikan sebagai respon atau reaksi dari pesan yang diterimanya. Demikianlah tadi penjelasan mengenai pengantar komunikasi. Silakan disimak baik-baik dan dipelajari ya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.